Selamat pagi Bapak Ibu dosen sekalian, perkenalkan nama saya Clara Tesalonika dengan NPM 2117992. Saat ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir arsitektur saya yang berjudul Perancangan Fasilitas Sekolah Adat Arus Kualan dengan pendekatan Indigenous Psychology Suku Dayak Simpang Kualan. Berikut merupakan kerangka berpikir dari penelitian dan perancangan saya. Yang pertama, di bab 1 ada latar belakang masalah dan juga latar belakang proyek. Lalu dengan rumusan masalah, bagaimana wujud fasilitas sekolah adat Arus Kualan dengan pendekatan indigenous psikologi suku Dayak Simpang Kualan. Lalu di bab 2 ada kajian teori, di bab 3 ada tinjauan objek, lalu di bab 4 ada metode perencanaan, lalu di bab 4 juga ada analisis, dan yang terakhir adalah sintesis. Untuk bab pertama, yaitu latar belakang masalah. Merupakan fenomena penurunan minat generasi muda terhadap pelestarian seni dan budaya tradisional. Menurut data penelitian Universitas Lampung, mengenai minat remaja terhadap kesenian tradisional, didapatkan data 52,09% remaja memiliki minat rendah terhadap kesenian tradisional dikarenakan para generasi muda tidak memiliki perasaan senang, gembira, perhatian, dan tidak ingin terlibat dalam kesenian tradisional. Remaja cenderung lebih tertarik pada pertunjukan seni modern yang sedang tren dan populer di kalangan remaja saat ini. Lalu, para remaja di Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang juga mulai tidak meminati tradisi dan budaya suku Simpang Kualan. Hal ini dapat teridentifikasi mulai dari penggunaan bahasa. Mereka mulai malu dengan menggunakan bahasa daerah mereka. Mereka juga menganggap bahwa budaya-budaya fisik dan non-fisik adalah hal-hal yang kuno. Hal ini adalah bukti nyata bahwa pelestarian budaya-budaya mulai hilang dimakan oleh perkembangan zaman. Nah, peningkatan minat generasi muda terhadap kebudayaan tradisional adalah langkah pertama yang perlu diambil untuk terus melanjutkan pelestarian kebudayaan lokal suku Dayak Simpang Kualan ini. Untuk latar belakang proyek, itu adalah sekolah adat merupakan bentuk pendidikan berbasis tradisi masyarakat adat dengan fokus pada pengajaran adat sebagai dasar pembelajaran. Nah, dengan metode tradisional, sistem ini menggabungkan filosofi, metodologi yang diwariskan melalui praktik adat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sekolah adat didasarkan pada nilai-nilai budaya yang khas bagi masyarakat adat setempat. Daripada menerapkan sesuatu sistem yang seragam untuk seluruh masyarakat adat. Nah, dengan pendekatan indigenous psychology ini, diharapkan dapat mewujudkan sistem dan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan konteks masyarakat suku Dayak Simpang Kualan di Kecamatan Simpang Hulu ini. Dalam konteks studi mengenai sekolah adat untuk masyarakat suku Dayak Simpang Kualan, pendekatan ini diharapkan mampu menggali mengenai pandangan dasar mengenai budaya, mentalitas komunitas adat, sehingga itu semua mewujudkan sekolah adat yang nantinya sesuai dengan nilai-nilai pemahaman masyarakat adat suku Dayak Simpang Kualan. Lalu untuk tinjauan tipologinya ada sekolah adat. Sekolah adat adalah sebuah bentuk pendidikan yang berasal dari tradisi kehidupan masyarakat adat dengan penekanan pada pendidikan adat sebagai landasan dan metode pembelajaran bagi masyarakat adat. Tujuan dari pendidikan, peran pendidikan, metode pembelajaran, dan mata pelajaran dalam sekolah adat didasarkan pada nilai-nilai dan budaya yang khas bagi masyarakat adat. Lalu ada objek penelitian ini mengenai mendalami atau mengenal lebih dalam mengenai subsuku Dayak Simpang Kualan ini sendiri. Lalu ada mengenal rumah adat suku Dayak Simpang Kualan, yaitu rumah beruang. Untuk teori pendekatan perancangan, mulai dari mengurai apa itu indigenous psychology dan karakter indigenous psychology, lalu memperdalam pengertian tentang jenis dan fungsi dari indera manusia, lalu menjelaskan apa itu persepsi, faktor yang berperan, dan komponen yang mempengaruhi. Lalu yang terakhir itu menguraikan aspek-aspek bagaimana sistem nilai budaya itu mempengaruhi persepsi seorang individu.
Lalu ada tinjauan presidennya, ada Mika Ngabang School, Pantai Teras of Education Sungai Bening. Kedua presiden ini merupakan fasilitas sekolah yang mengusung konsep kebudayaan di dalam fasilitas pendidikan. Lalu ada tinjauan objek. Yang pertama itu ada tinjauan wilayah, yaitu menguraikan tentang wilayah perancangan, kependudukan, regulasi, dan alternatif tata. Lalu ada kebutuhan fungsional, itu menyajikan data-data yang didapat dari pengambilan data mengenai sekolah adat beserta kriterianya, kegiatan beserta kebutuhan ruangnya, pengelompokan ruang, dan juga besaran ruang. Lalu ada rumah beruang, mengulik dan memperdalam wujud dari rumah beruang itu sendiri. Lalu elemen arsitektural menurut indigenous ecology, menurut penelitian yang telah kami lakukan, itu menganalisis dan mengkaji makna atau persepsi indigenous people terhadap elemen arsitektural khas suku Dayak Simpang Kualan. Lalu yang terakhir itu menyusun, membandingkan environment study berdasarkan neuroarsitektur dengan karakter ruang rumah beruang berdasarkan indigenous ecology suku Dayak Simpang Kualan. Yang nantinya kedua kriteria ini dibandingkan lalu diambil atau dikombinasikan yang nantinya akan digunakan untuk kriteria-kriteria fasilitas di sekolah adat ini. Lalu ada kerangka analisis, mulai dari input data, lalu bahan kajiannya, lalu hasil analisisnya, dan juga sintesis atau produk-produk akhirnya. Lalu di bab 4 ada analisis tapak, mulai dari lingkungan sekitar, luasan tapak, kontur, lalu ada jangkauan atau aksesibilitas, lalu ada view from site, ada arah gerak matahari, sumber kebisingan, arah datang angin, lalu ada utilitas, terdiri dari parit, atau utilitas kelistrikan, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada analisis regulasi. Nah, regulasi ini terdiri dari KDP, KDH, lalu ada sempadan bangunan, sempadan terhadap jalan maupun ke tetangga. Lalu ada kedekatan ruang, bagian dari analisis keruangan juga. Ini merupakan bagian keterhubungan antara kelompok-kelompok ruang yang telah dibentuk. Lalu ada konsep zonasi. Nah, dalam merancang zonasi fasilitas sekolah adat Arus Kualan ini mempertimbangkan dua aspek. Yang pertama itu dari analisis site-nya sendiri, lalu juga dari analisis fungsi atau kelompok fungsi ruangnya. Jadi penempatan fungsi ruang itu juga mempengaruhi dalam zonasi ini. Seperti yang dapat kita lihat, ruang-ruang kegiatan komunal berada atau diletakkan di tempat yang mudah diakses dan juga lebih dekat dengan sumber kebisingan daripada area penginapan yang terletak jauh dari sumber kebisingan. Lalu untuk orientasi bangunan juga dipikirkan, mempertimbangkan bagaimana arah gerak matahari itu sendiri. Lalu ini ada analisis keruangan, yaitu analisis kriteria suasana ruang berdasarkan fasilitas. Nah, ini ada fasilitas yang ada, lalu ada kriteria-kriteria suasana ruang dan karakter ruang yang harus diwujudkan. Lalu ini ada zonasi. Nah, zonasi terbagi menjadi 3, zonasi publik, zonasi privat, dan juga zonasi semi-privat. Zonasi publik ini terdiri dari kelompok ruang atau fungsi ruang komunal. Lalu yang zona semi-privat ini lebih ke area-area belajar siswa, kegiatan. Lalu yang zonasi privat ini lebih ke penginapan. Gitu. Hasil dari block plan-nya, ada keterangan nama ruang,
dan juga masih dengan warna-warna pengelompokan dari fungsi ruangnya. Lalu ada gubahan massa. Fasilitas adat arus sekolah ini mengadopsi konsep bentuk massa berdasarkan analisis indigenous ecology, khususnya dalam bentuk karakteristik rumah beruang yang cocok di iklim tropis, mulai dari bentuk atapnya yang pelana, lalu dari merespon jenis tanah yang banyak di Kalimantan dan kebencanaan seperti banjir, itu bentuk bangunannya itu panggung. Jadi hal-hal hal-hal seperti itu mempengaruhi gubahan massa yang akan diwujudkan pada fasilitas sekolah adat Arus Kualan ini. Lalu ada konsep struktur. Nah, konsep struktur di sini lebih fokus terhadap struktur bagian bawah atau ke pondasi, karena memang site ini berada di area tanah gambut yang cenderung lunak dan memiliki daya dukung rendah, serta memiliki kelembapan yang tinggi, sehingga membutuhkan perlakuan khusus untuk menanggulangi kekurangan dari jenis tanah di area tersebut, yaitu menggunakan cerucuk. Nah, setelah menggunakan cerucuk ini, harapannya dapat memperkuat struktur dari tanah gambut itu sendiri. Nah, untuk struktur pondasinya sendiri dapat dikombinasikan, mau menggunakan kayu, material kayu ataupun beton, itu dapat diimplementasikan. Nah, untuk struktur dari badan bangunan dan juga atap bangunan itu nanti akan dikombinasikan dengan material kayu atau material alami dan juga beton, sesuai dengan fungsi dan kebutuhan ruangnya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.